Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami rindu Roh Kudus-Mu mengalir kepada hamba-Mu ini, memenuhi hati dan pikiran hamba-Mu dan kami semua yang menyiapkan diri untuk belajar bersama firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada hamba-Mu dan kepada kami semua melalui firman-Mu saat ini. Kami percaya dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara membuka firman Tuhan Alkitab kita yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, yang tentu bagi beberapa orang Kristen ini adalah sebuah ayat yang sudah sangat familiar, bahkan menjadi ayat hafalan yang tersimpan di dalam hati kita sekalian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini begitu jelas bahwa tidak tanggung-tanggung Allah memberikan sebuah jaminan kepada umatnya. Apa yang tidak tanggung-tanggung yang diberikan oleh Allah? Yaitu segala perkara, segala masalah, segala persoalan. Allah tidak memilih-milih persoalan. Mungkin kita berpikir kadang-kadang, masa sih Allah juga akan menjawab pada soal-soal seperti ini? Mungkin terlalu memalukan untuk diceritakan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, jaminan firman Allah yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu adalah mencakup keseluruhan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang. Kecil, sedang, ataupun besar, itu semua dapat diselesaikan oleh Allah, tercakup dalam jaminan segala perkara di dalam Allah. Saudara-saudara, apa saja? Mungkin saat ini saudara adalah sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sekaligus menjadi seorang suami, sekaligus menjadi seorang yang mempunyai persoalan harus menanggung beban keseluruhan keluarga. Saudara harus bekerja, dan di dalam pekerjaan itu saudara bermasalah dengan masalah deadline, saudara mungkin bermasalah dengan beban-beban pekerjaan, saudara mungkin juga bermasalah dengan atasan, bawahan, atau rekan-rekan sekerjaan. Di situ saja, dalam lingkup itu saja, itu berat. Sementara satu orang bisa menanggung dalam berbagai macam lingkungan, sisi, segi, sudut dalam kehidupan ini. Nanti pulang harus memikirkan bagaimana istri dan anak-anaknya, harus memikirkan sekolah anak-anaknya. Belum lagi nanti kalau misalkan ada belajar, belum lagi nanti kalau misalkan anaknya minta ini, minta itu. Belum lagi kalau semuanya lancar. Belum lagi kalau istrinya nanti sakit atau anak-anaknya sakit. Saudara, semua itu ditanggung semuanya oleh seorang ayah, seorang kepala keluarga. Kadang-kadang kita berpikir ya, seperti tumpuan dari semua persoalan dan tanggung jawab itu kok seakan-akan diberikan kepada kita. Ini baru kalau kita menjadi seorang kepala keluarga.
Belum kalau persoalan itu dialami oleh ibu, seorang ibu. Sama beratnya, saudara harus memikirkan pekerjaan dari pagi, nyiapin sarapan untuk suami dan anak-anaknya, harus nyiapin untuk sekolah, nyiapin seragam, belum nanti mencuci, belum nanti nyetrika, belum nanti nemenin belajar, belum nanti masak siang, masak sore, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau anaknya sakit atau suaminya sakit. Rasa-rasanya beban itu begitu berat ditanggung oleh seorang istri. Kadang-kadang berpikir demikian kan, semua seperti ditumpukan kepada seorang ibu. Tapi juga jangan dianggap remeh bahwa seorang anak juga mempunyai bebannya sendiri. Anak di sekolahan, apalagi dengan pada waktu pandemik seperti ini, metode pembelajaran yang baru pada waktu awal-awal dulu, saudara, tidak sedikit anak-anak yang frustasi, tidak sedikit anak-anak yang mengalami atau tidak siap mental ketika menghadapi cara pembelajaran yang baru ini. Mereka akhirnya menjadi stres, bingung, dan pelariannya bisa kemana-mana. Anak juga merasa bahwa ini adalah sebuah beban yang berat untuk dia, seorang anak. Belum juga nanti kalau dia mempunyai persoalan dengan teman-temannya. Sudah-sudah sekalian dikasihi Tuhan, ini baru anak yang sekolah, belum anak yang sudah gede, yang masih menanggung beban orang tuanya. Sukses belum, sudah punya istri dan anak-anak, belum begitu sukses, tetapi orang tua sudah membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, kadang-kadang seluruh beban, seakan-akan katakanlah dia memikul semua beban dunia ini ada di pundaknya. Tapi saudara, saya ingin sampaikan, saya ingin memberitakan firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa itu termasuk di dalam segala perkara. Firman Tuhan katakan segala perkara yang kita hadapi saat ini, dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam segi, dan seakan-akan seluruh anak panah itu kita terima, ditimpakan kepada kita. Seluruh beban dunia itu seakan-akan mungkin seperti dipikul oleh saudara sendiri atau kita sendiri sebagai manusia. Itu termasuk segala perkara yang dikatakan oleh firman. Segala perkara, firman Tuhan katakan, segala perkara, kecil, besar, susah, sedang, gampang, rumit, dan lain sebagainya, itu dapat kutanggung di dalam Dia. Jaminan firman Tuhan adalah segala perkara ini yang begitu rumit yang kita tanggung masing-masing ini dapat ditanggung, dapat kutanggung, dapat kita selesaikan. Pasti semua ada jalan keluarnya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah berjanji di dalam firman-Nya bahwa pencobaan-pencobaan atau segala problem, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak pernah melebihi kapasitas kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Artinya bahwa pasti ada jalan keluar, pasti kita sanggup, pasti kita bisa. Ini harus kita pegang. Pertama, bahwa segala masalah, segala persoalan, seberat apapun itu,
Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Kalau kita tidak menyerah untuk berusaha, pasti ada jalan. Kalau kita tidak menyerah untuk mencari cara, pasti ada jalan. Intinya jangan pernah menyerah, tetap optimis. Itu yang pertama yang perlu kita pegang. Karena apa? Karena pencobaan, persoalan, masalah, problem yang kita hadapi, yang dibiarkan Allah itu sudah difilter oleh Allah, bahwa itu tidak pernah melebihi kapasitas kita, kemampuan kita, kapabilitas kita untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kemampuan saudara dan saya ada, bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seberat apa? Jangan pernah menyerah. Kita semua berjuang untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama, tanpa kecuali, dari mulai bayi sampai dengan yang paling tua, remaja, setengah tua, dewasa sampai tua pun, semua mereka berjuang untuk persoalan-persoalan yang berat menurut mereka, dan semua itu ada jalan keluar. Tetapi untuk anak Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat terselesaikan, dapat kutanggung di dalam Dia. Ingat, ada di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, pasti kita akan memperoleh sebuah energi, kekuatan, cara, petunjuk, pertolongan, perlindungan dari Tuhan, yang bahkan ada sebuah keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Allah kita adalah, kalau dalam bahasa Jawa, tanteno kinoyo nopo. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Dia, bagaimana beliau, cara kerjanya bagaimana. Allah bisa memelihara umatnya dengan begitu luar biasa, yang merupakan sebuah rahasia yang begitu tidak terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat Allah, cara Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang begitu berat itu, mungkin kita anggap itu sebagai sebuah kebetulan, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah, supaya kita dalam semua kehebatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beban yang paling tidak bisa kita selesaikan adalah beban dosa. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita, dan itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Beban-beban persoalan yang ada di dalam dunia ini, yang kita anggap itu adalah sebuah beban yang berat, hari ini sudah saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara bersama satu rumus yang paten dari zaman ke zaman, yaitu berserah dan mengandalkan Tuhan. Sumeleh, berserah, bersandar dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Berserah pasrah terhadap kuasa Tuhan. Bawalah setiap persoalan saudara malam hari ini, sebut secara detail, apa yang saudara rasakan, ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan punya cara, ribuan, jutaan cara untuk memerdekakan kita dari persoalan-persoalan hidup yang begitu berat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa selalu ada cara untuk kami dari Engkau, sebab kami adalah orang-orang istimewa. Berkati seluruh jemaat-Mu saat ini. Kami serahkan beban-beban keluarga kami semua jemaat. Kami serahkan beban-beban, mungkin ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua kami. Ada masalah-masalah mengenai hubungan-hubungan yang rekat. Ada masalah mengenai ekonomi, ada masalah mengenai
pekerjaan, ada masalah mengenai apa saja Tuhan. Tuhan, Engkaulah ahli dalam setiap persoalan hidup kami. Kami tidak ingin mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami ingin supaya di balik semuanya ini ada rencana Allah, ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang bekerja membackup kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Biarlah Engkau berikan semangat bagi kami bersama Yesus, bersama Engkau ya Bapa, selalu ada jalan keluar. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, yang membackup kami. Jika ada apa-apa dengan diri kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Dalam nama Yesus, kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin.